Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Rudy Film. Apa kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya. Mimin kali ini akan mereview film terbaru yang berjudul The Tomorrow War. Film ini bergenre fiksi, ilmiah, militer Amerika Serikat yang berdurasi 2 jaman. Film ini disutradarai oleh Chris Mitchell yang resmi tayang pada tanggal 2 Juli 2021. Film Tomorrow War yang ditulis oleh Zack Dan ini menghadirkan penampilan Chris Pratt, Yvonne Strahovski, Betty Giplin, dan J.K. Simmons. Sebelumnya, The Tomorrow War dijadwalkan tayang pada Natal tahun 2020 lalu. Tetapi rencana tersebut berubah akibat pandemi yang tak berkesudahan. Oh iya guys, pandemi ini benar-benar mengubah segalanya ya. Semoga segera berlalu ya guys, agar kita bisa kumpul-kumpul lagi bareng keluarga dan sahabat tercinta. Film The Tomorrow War bercerita tentang bumi masa depan yang diserang oleh alien yang sangat mematikan. Manusia dan alien berperang. Namun, manusia masa depan tidak sanggup untuk menghadapi serangan alien. Satu-satunya harapan untuk bertahan hidup adalah tentara dan warga sipil dari masa sekarang diangkut ke masa depan dan bergabung dalam pertempuran. Namun sebelum kita lanjutkan ke filmnya, mari kita bangun channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari channel YouTube kami. Film dimulai dengan memperlihatkan tokoh utama, yakni Forrester, sedang berteleportasi menuju masa depan. Terlihat masa depan yang kacau karena sedang terjadi peperangan. Scan flashback ke 22 tahun sebelumnya, yakni pada tanggal 22 Desember 2022, yaitu ketika dunia masih aman dan damai. Hari itu tepat perayaan Natal. Keluarga Forrester sedang merayakan Natal sambil menonton pertandingan Piala Dunia melalui televisi. Forrester mempunyai seorang istri dan anak perempuan bernama Mori. Saat pertandingan Piala Dunia yang sedang ditonton berlangsung, tiba-tiba pertandingan tersebut terhenti karena muncul cahaya yang menyilaukan dan datanglah sekelompok orang bersenjata api. Kedatangan sekelompok orang tersebut mengaku berasal dari masa depan, bahwa manusia masa depan dilanda peperangan dengan alien. Untuk itu mereka membutuhkan bantuan agar bisa memenangkan peperangan tersebut. 1 tahun sejak munculnya manusia dari masa depan, pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun alat teleportasi dan mengirimkan tim ke masa depan untuk membantu peperangan. Namun sedikit sekali militer yang berhasil dengan selamat. Baru saja seminggu dikirim, pasukan tersebut sudah gugur karena tidak memenuhi syarat teleportasi. Terlihat dari berita yang disiarkan di TV bahwa protes dan kerusuhan banyak terjadi di seluruh dunia. Forrester merupakan seorang guru sains di suatu sekolah. Suatu hari Forrester mengajar di kelas, namun siswa-siswanya terlihat tidak bersemangat. Pada saat mengajar, Forrester menerima pesan melalui HP-nya. Setelah menerima pesan itu, Forrester langsung menuju suatu tempat. Tanpa basa-basi, Forrester diperiksa oleh anggota militer terkait berkas-berkasnya, kesehatannya, dari denyut nadinya. Ia disuruh duduk di sebuah alat dan memasangkan besi di lengannya. Ternyata, Forrester akan dikirimkan menjadi relawan perang di masa depan. Besi yang terpasang di lengannya bisa menjadi pendeteksi apabila kabur dan akibatnya bisa dipenjara. Saat istri Forrester sedang bekerja, ia menunjukkan lengannya kepada istrinya. Istrinya sudah paham bahwa ia terpilih untuk dikirim ke masa depan. Istrinya tidak menyetujui hal tersebut, tapi Forrester tidak bisa membantah perintah negara.
Scan berpindah ketika Forrester menemui seorang lelaki tua. Lelaki tua itu adalah ayahnya. Ia berbincang cukup lama untuk membujuk ayahnya agar mau bergabung menyelamatkan masa depan. Waktu keberangkatan ke masa depan pun tiba. Forrester sangat dekat dengan anak dan istrinya. Akhirnya, dengan berat hati, anak dan istrinya mengikhlaskan kepergian Forrester ke masa depan. Setelah tiba di kamp penampungan bersama dengan ratusan orang lainnya dari berbagai negara, di sana mereka memberikan penjelasan tentang apa yang harus mereka kerjakan dan dibagi menjadi 2 tim. Namun tiba-tiba ada panggilan darurat. Mereka harus segera berangkat karena lab yang meneliti alien di masa depan sedang diserang oleh musuh. Hitungan mundur pun dilakukan. Satu persatu pasukan berteleportasi menuju masa depan. Forrester bersama dengan teman-temannya berhasil sampai ke masa depan. Akan tetapi, pendaratan mereka tidak sempurna karena kesalahan koordinat saat proses teleportasi. Untungnya, Forrester mendarat di kolam renang di atas sebuah gedung dan melakukan pendaratan dengan selamat. Forrester bersama timnya melihat penampakan masa depan yang sudah sangat kacau. Misi pun dijalankan oleh Forrester dan timnya, yakni untuk memasuki sebuah lab penelitian. Saat ini, kota sudah dikuasai oleh alien, dan Forrester bertugas untuk menyelamatkan ilmuwan yang berada di lab tersebut. Di sini keadaan beneran tegang. Bayangin saja seluruh kota sudah dikuasai oleh alien. Banyak mayat yang sudah tergeletak di jalan, dan alien pun sedang mengintai mereka. Mereka masuk ke dalam sebuah gedung. Keadaan di sana sangat berantakan. Ada juga alien yang sudah mati, dan yang lebih mengenaskan lagi, ternyata semua ilmuwan yang berada di lab tersebut sudah meninggal tergantung di atap gedung lab. Namun karena alien sudah mendekati mereka dan menguasai kota, akan dilakukan pengoboman untuk memusnahkan para alien. Setelah data dan ampul yang diperlukan sudah didapat, Forrester dan timnya keluar dari lab menuju ke tempat yang jauh agar tidak terkena bom yang memusnahkan apa saja. Mereka berhasil keluar gedung, tetapi mereka masih dikejar oleh alien. Aksi saling tembak pun terjadi. Bersamaan dengan itu, tim pengoboman melakukan aksinya untuk memusnahkan para alien. Pengoboman terus dilakukan. Tembak-menembak antara tim Forrester dan alien pun sangat menegangkan. Forrester dan timnya harus meninggalkan area kota agar terhindar dari bom. Namun pada saat mereka melewati sebuah bangunan, salah satu anggota tim terjatuh ke dalam sebuah lubang. Forrester datang untuk membantu, tapi karena sudah terdesak, mereka pun harus meninggalkan 2 orang temannya. Mereka berdua berkorban demi keselamatan tim. Akhirnya, Forrester bersama dengan beberapa orang timnya berhasil selamat. Mata Forrester terbuka. Di lengannya ada infus dan luka perban di bagian dada. Dia dan timnya berada di basis operasi Garda Depan Republik Dominika. Saat sedang berbicara dengan rekan timnya, Forrester dipanggil oleh pusat komando. Di sana ia bertemu dengan seorang kolonel. Alangkah terkejutnya, ternyata kolonel yang memimpin komando pusat adalah anaknya sendiri, yakni Murray Forrester. Di masa depan, Murray Forrester sudah dewasa, tumbuh menjadi wanita yang cantik, sangat pintar, berbakat sampai ia terpilih menjadi seorang kolonel. Murray mengajak Forrester untuk melihat sesuatu dan akan melakukan sebuah misi yang sangat berbahaya, yakni akan menangkap alien betina yang sedang hamil di sarangnya. Mereka pun tiba di sarang alien betina. Misi mereka kali ini adalah untuk menangkap spesies alien betina yang sedang hamil, untuk dilakukan penelitian agar ditemukan toksin atau pemusnah yang pas untuk semua jenis alien. Di sini adalah scan yang sangat menegangkan. Ketika tim berusaha menarik alien ke dalam perangkap,
Alien tersebut mengamuk dan menyerang siapa saja di dekatnya. Muri, sang kolonel pun turun untuk mengatasi masalah. Kini keadaan Muri sangat terpojok. Ditambah dengan kedatangan para alien yang semakin banyak, membuat Forrester khawatir dan turun dari helikopter. Bersamaan dengan itu, datanglah alien yang semakin banyak menyerang helikopter dan berusaha menghalangi sang betina untuk dibawa oleh timnya Kolonel Muri. Forrester dan Muri menaiki sebuah mobil. Dengan gagahnya, Kolonel Muri menembakkan seluruh alien. Mereka pun akhirnya selamat. Kini Muri sedang meneliti alien betina untuk menemukan toksin yang tepat untuk benar-benar mampu memusnahkan seluruh alien. Penelitiannya terletak di tengah laut yang berada di Bahama. Tempat penelitian itu dilindungi oleh tembok raksasa yang sangat tinggi. Terlihat dalam sebuah ruangan lab, alien betina yang sudah ditangkap, dirantai, dan dibius untuk diteliti. Kolonel Muri ini sangat bekerja keras agar menemukan toksin alien betina. Berbagai percobaan dilakukan agar menemukan toksin yang benar-benar pas hingga menemukan 100% angka kecocokan. Muri pun meminta apabila toksin ini berhasil, maka Forrester harus membawanya kembali ke masa sekarang agar bisa diproduksi massal dan mencegah perang masa depan terjadi. Dan ajaibnya, toksin tersebut berhasil terbentuk hingga kecocokannya 100%. Pertahanan yang kokoh dikepung oleh jutaan alien. Para alien bersatu untuk menyelamatkan sang betina, menyerang dan menerobos masuk untuk membunuh manusia. Mereka bergerak begitu cepat. Jamling untuk mengembalikan manusia ke masa depan atau ke masa sekarang harus dilindungi agar toksin bisa kembali ke masa sekarang dengan selamat. Kolonel Muri dan Forrester bergegas menuju helipad. Di sini mereka berjuang untuk tetap bertahan. Bapak dan anak ini begitu kompak menembak alien. Namun Muri tertembak oleh alien. Di sini bangunan sudah terbakar. Keadaan semakin hancur. Toksin tersebut diserahkan kepada Forrester dan mengharapkan perang masa depan ini tidak terjadi. Di momen-momen terakhir sebelum Forrester kembali ke masa sekarang, datanglah alien yang menyebabkan jatuhnya Muri bersama alien tersebut ke dalam laut. Hitungan mundur pun terjadi. Kini Forrester kembali ke masa sekarang dengan membawa toksin. Forrester kembali bertemu dengan istrinya dan Muri kecil. Ia amat bahagia bisa melihat anaknya kembali. Ia bercerita kepada istrinya betapa hebat dan membanggakan Muri di masa depan. Forrester menemui teman-temannya. Ia berencana menghentikan perang demi untuk menyelamatkan putrinya. Forrester bersama dengan timnya yang dulu dikirim ke masa depan meneliti asal alien dan di mana munculnya pertama kali di muka bumi. Berkat bantuan salah satu murid Forrester yang cerdas dan berwawasan luas, kini mereka mengetahui bahwa alien itu ternyata sudah ada sejak lama di bumi dan keluar ketika keadaan suhu bumi menghangat. Kini Forrester dan timnya berusaha untuk menuju ke Rusia, tempat alien itu berada. Namun, pemerintah tak mengizinkannya. Forrester tidak kehabisan akal. Ia mengajak ayahnya untuk melanjutkan misi penyelamatan dunia. Ia butuh pesawat dan pilot untuk menuju gunung gletser yang ada di Rusia. Persiapan keberangkatan menuju Rusia telah dilaksanakan. Toksin sudah diperbanyak untuk segera memusnahkan para alien. Tim pun berangkat menuju Rusia. Setelah sampai di pegunungan es Rusia, mereka menyebar mencari anomali panas bumi, mencari adanya keanehan seperti ketekanan, retakan, dan gelombang magnet. Mereka menemukan suatu kejanggalan. Termometer bergerak tak menentu, medan magnet yang cukup kuat. Mereka yakin di sanalah tempat yang mereka tuju. Dilakukan pengeboman di sekitar lokasi itu dan terlihatlah lubang es yang begitu besar. Tim tersebut masuk ke sebuah terowongan yang panjang, di bawahnya mengalir sungai. Mereka menemukan sesuatu yang mereka cari. Charlie melubangi pintu masuk menuju pesawat alien. Mereka masuk ke dalam dengan perlahan-lahan. Akhirnya, mereka menemukan alien.
tapi dalam bentuk kargo, siap dikembangkan seperti ternak atau menjadi senjata penghancur sebuah planet. Mereka menyuntikkan toksin ke alien yang masih seperti kargo. Mereka mulai menyuntikkan toksin dan itu bekerja dengan baik. Alien tersebut hancur dan mati. Tetapi belum semua alien disuntikkan toksin. Alien tersebut sudah terbangun dan mengamuk. Kini tim tersebut memburu dan menembak sisa alien. Alien tersebut berhasil keluar dari badan pesawat dan menargetkan ayahnya Forrester dan Charlie. Untunglah dengan sigap ayahnya Forrester menembak. Dua orang teman Charlie yang berada dalam pesawat kewalahan menghadapi banyaknya alien. Untuk menyelamatkan dunia, akhirnya ia meledakkan bom di dalam pesawat tersebut dan mati bersama dengan para alien. Setelah pesawat diledakkan, tidak semua alien mati. Ternyata ada satu alien betina yang kabur. Tembakan demi tembakan terjadi. Alien betina itu dihujani tembakan dan toksin, tapi masih bisa melawan. Dengan sisa kekuatan terakhir, Forrester menancapkan toksin dan ayahnya memukul mata alien betina itu menggunakan kapak. Di sana, Forrester dengan sigap menancapkan toksin ke leher alien itu dan akhirnya alien itu pun mati dan jatuh ke jurang. Dengan matinya alien terakhir, maka berakhirlah perjuangan Forrester bersama timnya. Akhirnya film pun selesai. Kini Charlie dan keluarganya hidup dengan bahagia. Terima kasih sudah menonton ya guys. See you.